Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan sumber protein asal hewan. Bahan pangan ini sangat digemari masyarakat karena selain rasanya yang enak dan bergizi tinggi, bahan pangan yang berasal dari sapi ini memiliki prestis yang tinggi dibandingkan dengan bahan pangan asal hewan lainnya. Kebutuhan masyarakat akan daging sapi terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2013, konsumsi masyarakat diperkirakan menjadi 2,2 kg per kapita per tahun. Setiap peningkatan 1 gram konsumsi masyarakat per kapita per tahun, maka diperlukan peningkatan sekitar 1.500.000 ekor sapi potong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tingginya kebutuhan masyarakat akan daging sapi mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan populasi sapi lokal guna mencukupi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Harga daging sapi yang semakin tinggi, khususnya di sejumlah daerah, serta sulitnya pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga daging di pasaran, ternyata dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan curang, yaitu mencampur atau mengoplos daging sapi dengan daging babi maupun daging celeng atau babi hutan yang harganya relatif lebih murah. Bagi masyarakat non-muslim, kasus daging oplos tentu bukanlah masalah besar. Namun bagi umat muslim, hal ini merupakan masalah besar karena daging babi dan daging celeng atau babi hutan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih waspada dalam memilih dan membeli daging karena bisa saja terjadi kecurangan serupa yang sangat merugikan. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam mengonsumsi daging, maka perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan instansi terkait dalam hal pengadaan, pendistribusian, dan pemasaran daging, sehingga daging yang beredar di masyarakat benar-benar daging yang layak konsumsi dan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Aman. Daging harus aman untuk dikonsumsi, dalam artian daging tersebut tidak mengandung bahaya biologis yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia. Untuk pangan berupa daging, baru bisa dikatakan aman jika daging tersebut diperoleh dari hewan yang tidak dalam kondisi sakit ketika dipotong, tidak membawa bibit penyakit dan residu berbahaya, atau bahan pengawet yang dapat menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan manusia.
Sehat. Daging harus sehat, dalam artian mengandung zat gizi seperti kalori, lemak, protein, zat besi, dan zinc dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Utuh. Daging harus utuh dalam artian tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau hewan lain. Yang sering terjadi di pasaran adalah pencampuran daging segar dengan bangkai. Halal. Daging harus halal, dalam artian berasal dari sumber hewan yang dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung bahan atau zat yang diharamkan. Untuk mengenal lebih jauh mengenai perbedaan dari daging sapi, daging babi, dan daging celeng atau babi hutan, berikut ini adalah ciri-cirinya secara umum. Ciri daging sapi. Daging berwarna merah pucat. Tekstur daging berserabut halus dengan sedikit lemak. Konsistensi daging terasa liat. Memiliki bau dan rasa aromatis. Ciri daging babi. Daging umumnya berwarna pucat hingga merah muda. Pada otot punggung yang mengandung lemak umumnya terlihat berwarna kelabu putih. Tekstur daging berserabut halus dengan konsistensi daging yang padat dan memiliki bau spesifik. Pada umur tua, daging babi berwarna lebih tua, sedikit berlemak dan berserabut kasar. Ciri daging babi hutan atau celeng. Daging berwarna lebih gelap daripada daging babi, mendekati warna daging sapi tua atau kerbau. Tekstur daging memiliki serat lebih kasar dibandingkan daging babi. Aromanya berbau apek, memiliki lemak lebih sedikit daripada daging babi. Untuk memperoleh produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membedakan ketiga jenis daging tersebut. Ada 6 aspek yang terlihat berbeda antara daging sapi, daging babi, dan daging celeng atau babi hutan, yaitu warna, serat daging, tekstur, penampakan lemak, aroma, dan kandungan gizi. Warna. Dari segi warna, terlihat daging babi memiliki warna yang lebih pucat dari daging sapi. Namun, daging celeng memiliki warna lebih gelap, mendekati warna daging sapi tua atau kerbau. Namun, perbedaan ini tak dapat dijadikan pegangan, karena warna pada daging babi oplosan biasanya dikamuflase dengan pelumuran darah sapi. Kamuflase ini dapat dihilangkan melalui perendaman dengan air. Selain itu, ada bagian tertentu dari daging babi yang berwarna mirip sekali dengan daging sapi, sehingga sangat sulit membedakannya. Serat. Dari segi serat daging, perbedaan terlihat dengan jelas antara ketiga daging. Pada sapi, serat-serat daging tampak padat dan garis-garis seratnya terlihat jelas. Sedangkan pada daging babi, serat-seratnya terlihat samar dan sangat renggang. Dan pada daging celeng atau babi hutan, seratnya terlihat kasar. Perbedaan ini semakin jelas ketika ketiga daging ini direnggangkan bersama. Tekstur atau konsistensi. Daging sapi memiliki tekstur yang lebih kaku dan padat bila dibandingkan dengan daging babi
dan daging celeng yang lembek dan mudah direnggangkan. Sedangkan daging babi yang lembek dan mudah direnggangkan bila dipegang terasa kenyal dan rapuh, dan daging celeng akan terasa sangat rapuh seperti mudah disuwir atau disobek dengan tangan kosong. Melalui perbedaan ini, sebenarnya ketika kita memegangnya pun sudah terasa perbedaan yang nyata antara daging sapi dan daging babi. Daging babi akan terasa sangat kenyal dan lebih mudah dibuat lunak dan basah. Lemak. Dari penampakan lemak, perbedaan terlihat dengan jelas antara ketiga daging. Pada daging sapi, tekstur lemak tampak kaku dan berbentuk, dan lemak pada daging sapi agak kering dan tampak berserat. Sedangkan lemak pada daging babi memiliki tekstur lebih elastis dan sangat basah, sehingga sulit dilepas dari dagingnya. Daging celeng atau babi hutan memiliki lemak yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan daging babi, dan serat-seratnya terlihat basah dan elastis. Aroma. Dari segi aroma, terdapat sedikit perbedaan antara ketiganya. Daging babi memiliki aroma khas tersendiri, sedangkan daging celeng atau babi hutan beraroma apek dan anyir. Sementara daging sapi beraroma anyir khas sapi. Segi aroma inilah yang merupakan senjata paling ampuh untuk membedakan ketiga daging ini. Walaupun warna telah dikamuflase dan dicampur antara ketiganya, namun aroma ketiga daging ini tetap dapat dibedakan. Kandungan gizi. Dari segi kandungan gizi, daging sapi memiliki kandungan gizi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan daging babi dan celeng atau babi hutan. Secara umum, karakteristik daging babi ternak dan babi hutan atau celeng mirip satu sama lain. Sementara daging babi memiliki perbedaan yang cukup banyak dengan daging sapi. Namun, ketika daging sapi dan babi dicampurkan, apalagi setelah dikamuflase dengan darah sapi, keduanya menjadi sangat sulit untuk dibedakan. Penjualan daging oplosan merupakan kegiatan yang ilegal, sehingga biasanya daging ini tidak dipajang di meja penjualan. Kita pantas menaruh curiga bila ada penjual yang menjual daging dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Hal lain yang juga harus diwaspadai adalah lokasi penjualan yang biasanya di tempat yang gelap dan cukup terpisah dari pedagang lainnya agar daging tidak menjadi pusat perhatian orang banyak. Salah satu antisipasi untuk menghindari penipuan tersebut adalah agar konsumen tidak tergiur harga daging murah yang ditawarkan oleh para penjual di pasar, karena belum tentu kualitas daging yang dijual sebanding dengan harga yang ditawarkan.